Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Angel Zainal Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, serta teman-teman seperjuangan kelas 1 Ekonomi Syariah C yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Sebelumnya, saya Safira Dewi Antika sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Amin Munfarid, yang kedua Sri Mundri Asih, yang ketiga Nurlaili Fauzia. Adapun materi yang akan kami bahas nanti: 1. Pengertian kisah dalam Al-Quran. 2. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Ketiga, tujuan kisah dalam Al-Quran. Keempat, manfaat kisah dalam Al-Quran. Dan yang kelima, perbedaan kisah dalam Al-Quran dengan buku sejarah. Langsung saja untuk pemateri pertama akan dipaparkan oleh Saudari Sri Mundriasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kisah. Lafaz kisah berasal dari bahasa Arab yaitu kisot, jamaknya itu kisah, yang menurut Muhammad Ismail Ibrahim berarti hikayat dalam bentuk prosa yang panjang, sedangkan menurut Mana Al-Qattan, kisah ialah menelusuri jejak. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, kisah berarti berita-berita mengenai permasalahan dalam masa-masa yang saling berturut-turut. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kisah-kisah yang dimuat dalam Al-Quran semuanya cerita yang benar-benar terjadi, tidak ada cerita fiksi, khayal, apalagi dongeng. Semua ayat itu menegaskan bahwa kisah di dalam Al-Quran itu adalah benar, tidak ada yang bohong atau fiksi dan sebagainya. Namun ada yang sudah terbukti kebenarannya berdasarkan penyelidikan ilmiah, dan masih banyak yang belum ditemukan buktinya. Hal ini dikarenakan karena terbatasnya pengetahuan manusia. Di antara yang sudah terbukti kebenarannya ialah jasad Firaun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pemateri kedua akan dipaparkan oleh Saudara Amin Munfarid. Baik, lanjut untuk materi yang kedua yaitu B. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. 1. Kisah Nabi dan Rasul. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak semua Nabi dan Rasul itu diceritakan dalam Al-Quran. Secara umum mungkin yang kita ketahui hanya 25 orang Nabi dan Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian secara garis besar dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kisah yang diceritakan dengan panjang lebar. Contohnya yaitu kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kisah yang diceritakan secara sedang. Kemudian dapat kita ambil contoh di sini yaitu kisah dari Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Soleh, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kisah yang diceritakan secara sekilas. Dapat kita ambil contoh di sini yaitu Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kisah umat atau tokoh atau pribadi pada peristiwa masa lalu. Contoh yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yaitu kisah dari Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kisah tentang Ashabul Kahfi. Kemudian ada lagi kisah tentang peperangan antara Jalut dan Talut. Kemudian yang ketiga yaitu kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu terjadi peristiwa di mana sebelum Nabi Muhammad SAW lahir terjadi penyerbuan oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abroha dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah, namun tujuan itu gagal. Ada lagi misalnya kita ambil contoh yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil belum mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu tuh kondisinya masih miskin dan yatim piatu. Untuk pemateri ketiga akan dipaparkan oleh Saudari Nurlaili Fauzia. Baik, saya Nurlaili Fauzia akan menjelaskan materi selanjutnya tentang tujuan dan manfaat kisah dalam Al-Quran. Dari beberapa literatur
dapat disimpulkan bahwa kisah-kisah Al-Quran bertujuan untuk 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dan pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. 2. Menguatkan hati Nabi Muhammad dan memperkuat keyakinan kaum mukminin. 3. Mengabdikan jejak para nabi terdahulu. 4. Membuktikan kebenaran informasi yang berasal dari Nabi Muhammad. 5. Menarik minat pembaca. 6. Menjelaskan tentang kerasulan kepada umat. 7. Meringankan beban jiwa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. 8. Menumbuhkan kepercayaan diri dan ketentraman. 9. Membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan mukjizatnya. Dari tujuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kisah-kisah Al-Quran mengandung banyak manfaat dan faedah bagi manusia. Di antaranya yaitu 1. Menjelaskan landasan dasar atau asas dakwah. 2. Mengukuhkan hati Rasulullah. 3. Membenarkan para nabi sebelumnya, menghidupkan nama serta melestarikan jejak mereka. 4. Menonjolkan kebenaran atau kejujuran Nabi Muhammad dan dalam dakwahnya melalui berita yang beliau sampaikan tentang keadilan masa lalu seiring perjalanan masa dan generasi. 5. Sebagai upaya mengoreksi pendapat ahli kitab. 6. Menjadi sarana menanamkan pendidikan akhlak mulia. 7. Menjelaskan hikmah Allah. 8. Menjelaskan keadilan Allah. 9. Menerangkan karunia. 10. Sebagai hiburan bagi Nabi dan atas gangguan yang dilancarkan orang-orang yang mendustakan beliau. 11. Membangkitkan rasa antusias kaum mukminin terhadap keimanan. 12. Mentahdir atau peringatan orang-orang kafir agar tidak terus-menerus tenggelam dalam kekafirannya. 13. Mengakui keberadaan risalah Nabi Muhammad. 14. Penjelasan tentang sunatullah pada makhluknya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, Safira Dewi Antika. Perbedaan kisah dalam Al-Quran dengan buku sejarah. Al-Quran yang memuat kisah tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai kitab sejarah dalam pengertian yang dipahami oleh para sejarawan. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa perbedaan dalam pemaparan kisah dalam Al-Quran dengan apa yang dipaparkan oleh para sejarawan. Di antaranya adalah Al-Quran terkadang mengesampingkan unsur-unsur penting sebuah peristiwa sejarah, maka sering tidak ditemukan dalam pemaparan kisah-kisah Al-Quran tentang waktu, tempat, dan nama pelaku peristiwa. Bahkan tidak ditemukan satupun dalam kisah Al-Quran waktu kejadian peristiwa tersebut secara pasti. Adapun tempat kejadian dalam kisah tertentu diterangkan dengan jelas. Al-Quran sering menonjolkan beberapa potong saja dari satu peristiwa dengan tidak menceritakan dengan tuntas. Misalnya ketika menceritakan suatu kejadian yang menimpa orang-orang tertentu atau kaum tertentu, hanya diceritakan bagian tertentu saja yang dinilai dapat berfungsi sebagai mediator penyimpanan pesan khusus yang menjadi tujuan utama diceritakannya kisah tersebut. Atas dasar itulah maka Al-Quran juga menceritakan lebih dari satu kisah yang bertujuan sama dalam satu waktu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 9 memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.